Pada suatu hari, di dalam istana Baginda Raja tengah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapatkan ketenangan seperti biasanya. Itu karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Baginda Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun Baginda Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat dan patuh kepadanya. Maka dari itu, Baginda Raja akhirnya memutuskan untuk meminta pertolongan Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas dan cerdik. "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku sedang merasa gelisah. Seolah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku?" tanya sang raja kepada Abu Nawas. "Ampun beribu-ribu ampun Baginda, apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu Paduka?" ucap Abu Nawas balik bertanya. "Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku," jawab Baginda Raja meminta solusi. "Baiklah Baginda Raja, tapi berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya," janji Abu Nawas sembari berpamitan. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Seharian penuh Abu Nawas berpikir, namun Abu Nawas belum juga bisa menemukan jalan keluar. Karena kelelahan setelah seharian berpikir, Abu Nawas pun tertidur dengan sangat lelap. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak melaksanakan sholat subuh, Abu Nawas tersadar bahwa dirinya masih punya pekerjaan rumah dari Baginda Raja yang belum terjawab. "Yang paling penting adalah sholat dulu, urusan kerajaan biarlah nanti saja," gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun mencari sorban untuk dipakainya sholat subuh. Ketika tengah mencari sorban, secara tak sengaja ia menemukan sorban lama yang lusuh dan menebar aroma tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh sang istri. Sorban lama yang menebar bau apek yang semerbak inilah yang membuat otak Abu Nawas mendapatkan jalan keluar. Si cerdik ini menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana untuk menghadap Baginda Raja. Ia meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah telah memiliki sorban sakti. Baginda Raja setuju atas usul yang diberikan oleh Abu Nawas itu dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menterinya itu, Baginda Raja mengatakan bahwa ia telah mendapatkan hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan sahabat. Dan salah satu kesaktian dari sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. "Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini," titah Baginda Raja. "Bagaimana caranya wahai Baginda Raja?" tanya salah seorang menteri. "Masing-masing dari kalian coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan tetap abadi. Namun, bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh," jelas Baginda Raja. Sesuai dengan perintah dari Baginda Raja, para menteri pun satu persatu mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka Baginda Raja bertanya kepada para menterinya. "Bagaimana? Bau apa yang kalian cium?" tanya Baginda Raja meminta penjelasan. "Sorban ini baunya sangat harum Baginda. Saya yakin kerajaan ini akan tetap abadi," jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga juga menjawab sama seperti menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat Baginda Raja senang. Giliran menteri keempat dan kelima untuk angkat bicara.
Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan dari menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dibilang sakti tersebut sejatinya milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Mendengar hal itu, maka bergetarlah badan menteri pertama, kedua, dan ketiga itu. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong kepadaku, dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Baginda Raja. Menteri pertama, kedua, dan ketiga itu pun langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara pada hari itu juga. Di sisi lain, Baginda Raja memberi hadiah kepada menteri keempat dan kelima karena kesetiaan dan kejujurannya itu. Tentu saja, Abu Nawas juga mendapatkan bagian. Ia juga diberikan hadiah sama seperti yang diterima oleh menteri keempat dan kelima.